pembayaran PPh pasal 29 setelah akhir tahun. Yang kedua, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22 dan 23 serta PPh pasal 26. Yang ketiga, melalui pembayaran pajak. PPh pasal 24. Yang keempat, pemungutan PPN oleh pihak penjual atau pihak yang ditunjuk pemerintah. Contohnya bendahara pemerintah. Yang keenam, pembayaran pajak lainnya, yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang kedua, pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Yang ketiga, pembayaran bea masai. Tempat dan sarana pembayaran pajak. Yang pertama, layanan pada loket atau server. Yang kedua, layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya pada bank, persepsi atau pos, persepsi atau bank devisa, persepsi atau bank persepsi mata uang asing. Surat setoran pajak (SSP). SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38/8J/2019. Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24/PJ/2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38/PJ/2019. Ini adalah contoh surat setoran pajak. Seterusnya adalah pelaporan pajak. Surat pemberitahuan SPT adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang satu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Dan yang keempat, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemasangan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang satu kreditan pajak, masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Surat pemberitahuan SPT dapat dibedakan atas satu, SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT masa terdiri atas satu, SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 26. Yang kedua, SPT masa PPh pasal 22. Yang ketiga, SPT masa PPh pasal 23 dan 26. Yang keempat, SPT masa PPh
PPh pasal 4 ayat 2. Yang kelima SPT masa PPh pasal 15. Yang keenam SPT masa PPN dan PPNBM. Dan yang ketujuh SPT masa PPN dan PPNBM bagi pemungut. Pemberitahuan SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT tahunan terdiri atas 1. SPT tahunan PPh wajib pajak badan Rp1.771. Yang kedua SPT tahunan PPh wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang logam Amerika Serikat 177 US. Yang ketiga, SPT tahun PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat dan dari penghasilan lain 1770. SPT tahun PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan lain dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final 177.0. Yang kelima, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi 1770 Wajib pajak dengan kriteria tertentu, antara lain wajib pajak usaha kecil dapat menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut surat pemberitahuan masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam masa pajak yang terakhir. Yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan masa selain yang disebut pada nomor 1 untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing masa pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk masa pajak yang bersangkutan. SPT dianggap tidak disampaikan apabila 1. Surat pemberitahuan tidak ditandatangani. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang ditetapkan. Yang ketiga, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhir masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Yang keempat, surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. SPT sekurang-kurangnya memuat 1. Jumlah peredaran, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha. SPT sekurang dilengkapi 1. Laporan keuangan atau neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya PKP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.